Mengambil alih tanggung jawab hidup adalah satu-satunya langkah pertama yang harus Anda ambil jika Anda ingin memberdayakan diri. Anda tahu bahwa semua orang ingin hidup sehat. Semua orang ingin sukses dan kaya raya. Anda, saya, semua orang ingin punya hubungan sosial yang baik, relasi dengan masyarakat, dengan keluarga. Dan kita semua ingin punya kemampuan untuk mengembangkan diri, termasuk dalam aspek spiritual. Dan oleh karenanya, kita juga bisa melihat ada banyak sekali pelatihan, workshop, pemberdayaan diri, buku-buku yang telah ditulis dan ditawarkan kepada Anda. Sebagian mungkin Anda sudah membacanya, sebagian mungkin Anda sudah mengikuti program-program pemberdayaan diri yang ada di pasaran. Tapi apa yang terjadi? Hidup Anda masih susah, Anda masih sakit-sakitan dan gelisah. Begitu? Ya. Mengapa bisa begitu? Pertanyaannya. Anda tahu bahwa ini karena Anda belum bisa berhasil menerapkan satu fondasi yang kuat, yang kokoh, yang dibutuhkan agar seluruh ilmu yang Anda baca tentang pemberdayaan diri, ilmu yang Anda ikuti dari workshop-workshop pemberdayaan diri, itu benar-benar bisa bekerja. Apa itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuan Yudhistira. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam video ini. Saya hipnoterapis klinis, founder Chandra di Muka ID Cibubur. Dan dalam video kali ini saya kembali akan menjelaskan terkait dengan basic dari ilmu pemberdayaan diri. Jadi sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mengulas topik tentang prinsip dasar ilmu pemberdayaan diri. Jadi video ini sesungguhnya adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya. Ya, jadi jika Anda belum sempat menonton video saya yang pertama terkait dengan prinsip dasar ilmu pemberdayaan diri, ya, saya persilakan Anda untuk menonton videonya dulu, ya, karena di sana saya sebenarnya sudah cukup menjelaskan prinsip dasar ilmu pemberdayaan diri itu apa saja, yaitu secara singkat di sini saya katakan bahwa Anda mengambil alih kendali, kontrol, dan tanggung jawab terhadap hidup Anda. Ya, jadi pastikan Anda sebelum melanjutkan menonton video ini, Anda tonton video yang berjudul Prinsip Ilmu Pemberdayaan Diri dan Pengembangan Diri yang harus Anda ketahui. Oke, silakan. Kalau Anda belum nonton, klik di sini. Baik, asumsinya Anda sudah menonton video tersebut, dan dalam video itu saya menjelaskan bahwa prinsip dasar ilmu pemberdayaan diri dan ilmu pengembangan diri adalah kemampuan diri Anda untuk mengambil alih, ya, tanggung jawab hidup Anda, kontrol tanggung jawab hidup Anda. Nah, saya akan menjelaskan mengapa ada banyak orang menganggap tanggung jawab itu sebagai sesuatu momok, sesuatu yang menakutkan. Saya akan jelaskan sehingga dengan harapan, ya, dari penjelasan saya ini Anda mulai bisa merubah cara berpikir Anda, mindset Anda, sehingga Anda bisa benar-benar meletakkan fondasi yang kuat, ya. Tahukah Anda, 99% orang menganggap tanggung jawab itu adalah sebagai sesuatu yang menakutkan, ya. Anda mungkin mengatakan bahwa ini bukan salah saya. Saya begini ini gara-gara si A, si B, si C. Bahwa semua ini bukan saya yang menyebabkannya.
Jadi Anda biasanya mencari kambing hitam, Anda biasanya menyalahkan situasi, menyalahkan orang dan lain sebagainya. Dan saya yakin jika Anda melanjutkan menyimak video apa yang saya sampaikan ini, Anda akan sadar bahwa cara pandang Anda selama ini tentang kata atau frase tanggung jawab salah. Ya. Jika nanti Anda benar-benar bisa menerima apa yang saya sampaikan ini, ya, cara pandang Anda terhadap kata atau frasa tanggung jawab ini akan berubah. Dan ketika itu berubah, saya jamin hidup Anda akan berubah. Anda akan mulai sembuh, Anda akan bahagia, Anda akan sukses. Ya. Itulah yang Anda harapkan, bukan? Ya. Itulah yang diharapkan oleh semua orang yang mencoba belajar ilmu pemberdayaan diri. Ya. Tetapi banyak orang dalam buku-buku pemberdayaan diri tidak menekankan betapa pentingnya konsep mengambil alih kendali dan tanggung jawab hidup. Ya, itu. Nah, jadi saya minta Anda ya untuk mulai merubah mindset Anda. Pegang kendali dan tanggung jawab hidup Anda. Ya. Begini, tanggung jawab hidup itu adalah privilege atau hak istimewa. Jadi mengapa Anda harus alergi dan harus menghindari tentang hak istimewa yang sesungguhnya telah Tuhan berikan kepada Anda? Jadi sesungguhnya ya Tuhan itu sudah memberikan hak istimewa ini kepada kita manusia, yaitu berupa tanggung jawab. Ya. Karena dengan tanggung jawab itu artinya sebenarnya Anda punya kontrol, Anda punya kendali sepenuhnya terhadap hidup Anda. Jadi tanggung jawab itu, kalau saya katakan, kata tanggung jawab itu memiliki makna implisit atau memiliki makna tersirat. Atau kalau orang NLP bilangnya mengandung presupposition bahwa Anda bisa memegang kendali. Nah, itu tanggung jawab. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi tanggung jawab itu memiliki makna tersirat bahwa Anda bisa memegang kendali hidup Anda. Jadi ini adalah hak istimewa. Bisa nggak Anda bayangkan sesuatu yang sebaliknya ya? Yaitu suatu kondisi di mana Anda tidak bisa memegang kendali terhadap pengalaman hidup Anda. Coba Anda bayangkan. Ya. Anda tahu hukuman bagi para penjahat yang sudah dipidana adalah diambil hak istimewanya, ya, haknya untuk memegang kendali hidup mereka, ya, dengan dipenjara. Para terpidana itu ya diambil haknya, itu mereka tidak bisa secara bebas menentukan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka dikurung, makannya diatur, aktivitasnya diatur, seperti itu. Jadi hak istimewa para terpidana itu dicabut. Diambilnya kebebasan untuk menentukan apa yang bisa dikerjakan seperti para narapidana itu tentu saja ya merupakan suatu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan tentu saja bagi siapapun. Nah, tapi anehnya ya, selama ini kenyataannya Anda tidak pernah menyadari bahwa Anda selalu menempatkan diri Anda dalam penjara yang Anda buat sendiri. Ya, jadi selama ini kenyataannya Anda telah menempatkan diri Anda dalam penjara yang Anda buat sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa selama ini Anda melepaskan hak istimewa Anda ya, untuk bisa mengambil alih hidup Anda dan bertanggung jawab atas hidup Anda. Ya. Bahkan, ya, Anda tahu, ketika Anda mengalami suatu skenario terburuk, ya, misalnya saat ada badai kehidupan yang menghantam Anda, menjatuhkan Anda sampai ke dasar jurang yang paling dalam sekalipun, janganlah lupa bahwa bagaimana Anda merespon ya terhadap situasi terburuk itu
sesungguhnya kendalinya ada di tangan Anda. Ya, tapi Anda kadang-kadang suka lupa. Anda menyalahkan si A, Anda menyalahkan si B, Anda menyalahkan pandemi, Anda menyalahkan pemerintah, Anda menyalahkan Jokowi, dan lain sebagainya. Anda tidak berani memegang kendali hidup, padahal itu adalah hak istimewa Anda, tanggung jawab Anda. Nah, jadi Anda bahkan bisa, ya kalau Anda mengambil alih, Anda bisa menginterpretasikan situasi yang Anda hadapi itu sebagai sesuatu, entah itu memberdayakan diri Anda, atau Anda bisa anggap sebagai the end of the world. Ya, itu adalah kendali sepenuhnya di tangan Anda. Nah, jadi contoh lain misalnya, jika saat ini ya Anda mungkin ya sedang diterpa satu penyakit yang penyakit ini bisa mematikan Anda, ya anggaplah misalnya COVID-19 gitu ya. Nah, ada dua respon yang mungkin terjadi. Bisa jadi Anda menyikapi sakit Anda ini sebagai sesuatu hal yang buruk atau sesuatu hal yang Anda tetap semangat. Nah, respon Anda itu 1000% Anda yang pegang kendali. Jadi, saya ingin mengatakan di sini bahwa ketika Anda telah memutuskan bahwa Anda benar-benar bertanggung jawab atas hidup Anda, ya, saya akan mengatakan bahwa sesungguhnya Anda benar-benar bisa memegang kunci dari kebahagiaan Anda. Jadi kebahagiaan Anda, ya ketika Anda memegang kendali ini, tidak lagi digantungkan kepada sesuatu yang berasal dari luar diri Anda. Jadi Anda akan selalu bisa melihat segala situasi, ya bahkan dari skenario yang terburuk pun, ya Anda bisa melihatnya dari sudut pandang yang memberdayakan. Karena bagaimana Anda memandang dan merespon ini, sesungguhnya kendalinya di tangan Anda. Ya, pandemik mungkin Anda tidak bisa mengendalikan, tapi bagaimana Anda merespon pandemik, kendalinya di tangan Anda. Ya. Nah, agar ya pondasi dari ilmu pemberdayaan diri dan ilmu pengembangan diri ini benar-benar bisa merasap ke sanubari Anda, bahwa Anda benar-benar memegang kendali tanggung jawab hidup Anda. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Anda bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda dengan melakukan afirmasi. Ya, afirmasi Anda lakukan adalah proses pengiyaan. Anda lakukan dalam kondisi tubuh rileks 2 kali sehari minimnya. Anda bisa mengatakan dalam afirmasi ini bahwa aku bertanggung jawab penuh atas hidupku. Aku mengambil alih kendali dan tanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam hidupku. Hari ini, saat ini, aku bahagia, aku terberkati selamanya. Nah, itu afirmasinya. Jadi, ulang-ulang terus, sehingga menjadi program di dalam diri Anda. Sehingga Anda akan memiliki program yang memberdayakan. Ya. Jadi, ketika Anda mengulang-ulang itu, sesungguhnya Anda sedang memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda, sehingga terbentuk satu program ya yang memberdayakan diri Anda. Kira-kira begitu. Nah, ketika Anda benar-benar sudah bisa memahami, memaknai, dan menjalankan bahwa hidup Anda adalah tanggung jawab Anda, ini adalah suatu pondasi dasar yang sangat kuat. Ya, saya mengatakan bahwa 50% masalah Anda selesai. Apapun itu, penyakit, kesusahan ekonomi, masalah hubungan sosial, dan sebagainya, 50% masalahnya selesai ketika Anda mengambil alih tanggung jawab hidup Anda. Ketika Anda mengatakan bahwa ini kontrol kendali di tangan Anda, 50% selesai. Nah, 50% sisanya tentu Anda bisa selesaikan dengan bangunan pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, tentu ada banyak pengetahuan ya yang harus Anda kuasai, miliki. Nah, tetapi yang paling utama seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah pengetahuan tentang diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa mengelola emosi Anda, bagaimana Anda bisa mengelola pikiran Anda, dan Anda bagaimana bisa mengelola tubuh fisik Anda. Karena kenapa? Karena dengan bekal pengetahuan akan diri ini, maka Anda akan dimudahkan ya untuk mendapatkan beragam pengetahuan yang lain tadi yang Anda butuhkan dalam hidup. Ya, jadi Anda tahu ya bahwa kita hidup ini ya ingin memiliki keseimbangan dalam beragam aspeknya.
Ya, ada aspek beragam aspek kehidupan. Ada aspek kesehatan tubuh fisik misalnya, Anda ingin sehat dan kuat misalnya. Atau secara finansial, aspek kehidupan finansial, Anda ingin sukses secara finansial. Atau kemudian Anda juga ingin misalnya bisa berkembang secara spiritual, Anda ingin bisa melakukan aktualisasi diri, Anda ingin memiliki aspek hubungan sosial terhadap keluarga dan masyarakat yang baik, bisa dihargai, seperti itu. Nah, semua aspek kehidupan itu yang tadi saya katakan, itu masing-masing memiliki ilmu teknisnya sendiri-sendiri yang juga harus Anda pelajari tentu saja. Nah, tetapi sebelum Anda membekali diri Anda dengan satu pengetahuan tentang emosi, pikiran, dan tubuh fisik, ya, sebagai satu landasan pengetahuan yang utama, maka tantangan Anda untuk bisa menerapkan seimbang dalam seluruh aspek hidup Anda itu menjadi jauh lebih berat. Ya, kenapa? Karena nanti Anda tidak akan bisa mengatasi saat Anda tiba-tiba macet, ya, tiba-tiba Anda malas melakukan suatu aktivitas yang untuk mengembangkan finansial Anda misalnya, atau tiba-tiba Anda tidak bisa membebaskan diri Anda dari kekangan pengalaman traumatik yang mungkin pernah Anda alami sebelumnya ketika Anda kecil, yang menyisakan beban emosi yang mengganggu untuk Anda mendapatkan keseimbangan aspek dalam hidup Anda yang lain, seperti itu. Atau mungkin Anda akan kesulitan, ya, jika misalkan Anda untuk bisa mendeteksi apakah ada program pikiran yang di dalam diri Anda yang bisa menghambat kesuksesan Anda. Jadi Anda akan mengalami banyak kesulitan, ya, jika Anda tidak membekali diri Anda dengan pengetahuan basic terkait dengan emosi, pikiran, dan tubuh fisik. Nah, jadi segera kuasai, ya, ilmu ini, ilmu terkait dengan pikiran, emosi, dan tubuh fisik. Nah, jika Anda tertarik belajar kepada saya, silakan kunjungi pancuran1000.com, ya. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah dalam video singkat ini kita sudah kembali mengulang, ya, satu pembelajaran. Kenapa saya ulang? Karena ini menurut saya sangat-sangat penting. Jadi pertama, Anda paham bahwa tanggung jawab itu adalah hak istimewa Anda. Jadi harus Anda ambil dan manfaatkan. Tanggung jawab. Yang kedua, kita juga sama-sama sudah tadi belajar bahwa tanggung jawab memiliki pesan tersirat bahwa Anda sesungguhnya punya kendali atas hidup Anda. Anda pegang kendali atas hidup Anda. Anda bisa mengendalikan hidup Anda. Itu tanggung jawab, ya, pesan tersiratnya. Dan Anda juga tadi sudah kita bahas, Anda paham bahwa selama ini kadang-kadang Anda sering lupa, ya, tidak sadar melepaskan hak istimewa Anda ini. Anda sering lupa bahwa Anda sesungguhnya memegang kendali. Bagaimana Anda bisa merespon bahkan kejadian paling buruk sekalipun. Ya, kejadian terburuknya mungkin Anda tidak bisa kendalikan, tetapi bagaimana Anda merespon 100% kendalinya di tangan Anda. Anda juga sudah belajar tadi, ya, beragam aspek kehidupan di dalam hidup Anda ini. Setiap aspek tersebut punya ilmu-ilmu teknis yang berbeda, yang juga harus Anda pelajari, harus Anda kuasai. Tetapi sebelum Anda membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut, bekali diri Anda dengan pengetahuan terhadap diri Anda. Pengetahuan terhadap diri ini sangat penting, ya, sebagai manusia, ya, yaitu pengetahuan tentang emosi, pikiran, ya, bagaimana mengendalikannya, dan tubuh fisik. Baik, teman-teman, ya, jika sedikit banyak apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, memberikan motivasi kepada Anda untuk berubah, memberikan inspirasi kepada Anda untuk berubah, ya, silakan like, komen, dan share. Nah, semoga manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Anda bisa share, ya. Nah, baik teman-teman, setiap minggunya, ya, saya akan membuat konten-konten video yang terkait dengan seputar pemberdayaan diri, motivasi, inspirasi, dan hipnoterapi. Ya, jadi jika Anda ingin mendapatkan notifikasi saat saya upload, ya, video-video saya berikutnya, pastikan Anda subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, saya Yuan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda, dan sampai bertemu dalam video-video saya berikutnya.